Tahun ke-1453 di Cakrawala, senja berwarna darah memantulkan siluet ribuan tenda perang. Sebuah kota legendaris, permata dunia selama lebih dari 1000 tahun, kini terkepung. Di luar temboknya yang megah, sebuah kekuatan baru yang lapar dan ambisius sedang mempersiapkan pukulan terakhir. Di dalam sebuah kekaisaran tua yang kelelahan berdoa memohon keajaiban. Inilah kisah hari-hari terakhir Konstantinopel. Momen yang tidak hanya akan menentukan nasib dua imperium, tetapi juga akan menutup satu babak sejarah manusia dan membuka lembaran yang benar-benar baru. Bayangkan berdiri di atas tembok Theodosian yang perkasa. Di hadapanmu terhampar lautan manusia. Ratusan ribu prajurit Kesultanan Utsmani dipimpin oleh seorang sultan muda yang brilian dan penuh tekad. Mehmed II di antara mereka berdiri monster dari besi dan perunggu, meriam raksasa bernama Basilik yang mampu melontarkan bola batu seberat lebih dari 0,5 ton. Setiap dentumannya mengguncang fondasi kota, meruntuhkan moral, dan mengikis tembok yang telah bertahan dari puluhan pengepungan. Di dalam kota, Kaisar Konstantinus XI, Palaiologos, dan segelintir pasukan gabungan dari Bizantium, Genoa, dan Venesia menatap takdir mereka dengan campuran antara keberanian dan keputusasaan. Udara dipenuhi ketegangan, suara lonceng gereja beradu dengan kumandang azan dari Kamp Utsmani. Ini bukan sekadar pertempuran, ini adalah benturan peradaban, akhir dari sebuah era. Untuk memahami betapa pentingnya momen ini, kita harus mundur sejenak, jauh ke masa lalu. Jauh sebelum menjadi Bizantium, kekaisaran ini adalah Roma. Kekaisaran Romawi yang agung, yang pernah membentang dari Britania hingga Mesopotamia. Namun, karena ukurannya yang terlalu besar, pada akhir abad ketiga, kekaisaran ini terpecah menjadi dua, Barat dan Timur. Sementara Kekaisaran Romawi Barat perlahan runtuh dan jatuh ke dalam abad ke-8, bagian timur terus bersinar. Pada tahun 330 Masehi, Kaisar Konstantin Agung setelah memeluk agama Kristen, memindahkan ibu kota kekaisaran ke sebuah kota kuno bernama Bizantium. Dia membangunnya kembali dengan megah dan menamainya Nova Roma, Roma baru. Namun, sejarah mengenangnya dengan nama yang lebih abadi, Konstantinopel, kota Konstantin. Keputusan ini sangat jenius. Terletak di persimpangan antara Eropa dan Asia, mengendalikan Selat Bosphorus yang vital. Konstantinopel adalah pusat perdagangan dunia. Jalur sutra dari timur dan rute perdagangan dari barat bertemu di sini. Emas, rempah-rempah, sutra, dan ilmu pengetahuan mengalir deras ke pasar-pasarnya. Secara strategis, kota ini adalah benteng alami, dikelilingi oleh air di 3 sisi dan dilindungi oleh tembok Theodosian yang legendaris di sisi darat. Kota ini dianggap mustahil untuk ditaklukkan. Selama berabad-abad, Konstantinopel bukan hanya ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang kita kenal sebagai Kekaisaran Bizantium, tetapi juga pusat dunia Kristen Ortodoks, mercusuar peradaban di tengah lautan barbarisme. Namun, tidak ada kejayaan yang abadi. Secara perlahan, Kekaisaran Bizantium mulai meredup. Dari abad ke-7, gelombang ekspansi Islam dari semenanjung Arab merebut provinsi-provinsi terkaya Bizantium di Suriah, Mesir, dan Afrika Utara. Lalu, dari timur muncullah ancaman baru, bangsa Turk Seljuk. Kekalahan telak di pertempuran Manzikert pada tahun 1071 membuat Bizantium kehilangan sebagian besar wilayah Anatolia, jantung kekaisarannya. Wabah penyakit seperti wabah
Justinianus baru berdebat sebelumnya, juga telah memangkas populasi secara drastis, melemahkan ekonomi dan militernya. Seakan ancaman eksternal belum cukup, Bizantium juga menggerogoti dirinya dari dalam. Perang saudara yang tak berkesudahan antar faksi bangsawan untuk memperebutkan takhta menguras sumber daya dan menciptakan ketidakstabilan. Namun, pukulan yang mungkin paling menghancurkan datang dari arah yang tak terduga dari sesama umat Kristen di Barat pada tahun 1204. Selama Perang Salib keempat, para satria dari Eropa Barat yang seharusnya bertujuan merebut Yerusalem malah berbelok dan menyerang Konstantinopel. Mereka menjarah kota itu dengan brutal, menghancurkan karya seni tak ternilai, membakar perpustakaan, dan merampok relik-relik suci. Selama hampir 60 tahun, Bizantium lenyap dari peta, digantikan oleh Kekaisaran Latin yang didirikan oleh para tentara salib. Meskipun Bizantium berhasil merebut kembali ibu kotanya pada tahun 1261, kekaisaran itu tidak akan pernah sama lagi. Ia hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Sebuah negara kecil yang miskin dan terpecah belah. Peristiwa ini juga memperdalam jurang pemisah antara Gereja Ortodoks Timur dan Katolik Roma, yang dikenal sebagai skisma besar, menciptakan ketidakpercayaan yang akan menghantui Bizantium di saat-saat paling gentingnya. Jadi pada pertengahan abad ke-15 inilah gambaran Konstantinopel, sebuah kota megah dengan populasi yang menyusut drastis, dikelilingi oleh wilayah musuh, terisolasi dari sekutu-sekutu potensial di barat karena perbedaan teologisis dan diperintah oleh sebuah kekaisaran yang sudah diambang kematian. Temboknya yang dulu perkasa kini mulai rapuh, ekonominya hancur. Kekuatan militernya hanya sebagian kecil dari masa jayanya. Konstantinopel adalah buah matang yang siap dipetik. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa kekuatan yang begitu bersemangat untuk memetiknya? Siapa sultan muda yang memimpin pasukan raksasa di luar tembok itu? Dan apa yang mendorongnya dengan ambisi yang begitu membara untuk menaklukkan kota yang telah menantang begitu banyak penakluk sebelumnya? Untuk menjawabnya, kita harus melihat kebangkitan sebuah dinasti baru, sebuah kekuatan yang akan mendominasi panggung dunia selama baru Badebod berikutnya, Kesultanan Utsmani. Kisah mereka adalah cerminan dari kemunduran Bizantium. Saat yang satu meredup, yang lain bersinar semakin terang, dan kini, dua takdir itu akan bertemu dalam satu konfrontasi terakhir yang akan mengubah dunia selamanya. Pernahkah kalian membayangkan sebuah kota yang dianggap tak terkalahkan, yang dilindungi oleh tembok legendaris selama 1000 tahun, akhirnya runtuh? Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kisah epik tentang ambisi, inovasi, dan takdir. Hari ini, kita akan menyelami kisah penaklukan Konstantinopel, sebuah peristiwa yang tidak hanya mengubah peta dunia, tetapi juga menandai akhir sebuah era dan awal dari yang baru. Dan di pusat semua ini, ada seorang sultan muda yang namanya akan terukir abadi dalam sejarah. Sultan Mahmud II yang kelak dikenal sebagai Al-Fatih, sang penakluk. Siapakah Mehmed II ini? Bayangkan seorang pangeran muda yang naik tahta di usia yang sangat belia. Namun, jangan biarkan usianya menipu Anda. Mehmed bukanlah pangeran biasa. Sejak kecil, ia telah ditempa oleh pendidikan terbaik dari para cendekiawan terkemuka di zamannya. Ia menguasai banyak bahasa, mempelajari sains, matematika, filsafat, dan tentu saja strategi militer. Lebih dari sekadar cerdas, Mehmed memiliki sesuatu yang membakar di dalam jiwanya.
sebuah keyakinan yang mendalam. Ia percaya bahwa dirinya lah yang ditakdirkan untuk memenuhi sebuah nubuat kuno tentang penaklukan kota besar Konstantinopel. Baginya, ini bukan sekadar soal perang, ini adalah panggilan suci. Visinya sangat jelas, menjadikan Konstantinopel kota impian yang didambakan banyak penguasa sebelumnya sebagai jantung kekaisaran dunia barunya, pusat peradaban yang menyatukan timur dan barat di bawah panjinya. Dengan ambisi sebesar itu, persiapan yang dilakukan Mahmud pun tidak main-main. Ia tahu betul bahwa untuk menembus tembok Theodosion yang perkasa, ia membutuhkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Disinilah seorang insinyur jenius bernama Orban masuk ke dalam cerita. Orban, seorang ahli meriam dari Hungaria, menawarkan keahliannya kepada Kaisar Bizantium. Tetapi tawarannya ditolak karena biayanya yang terlalu mahal. Mehmed juga melihat peluang ini. Ia tidak hanya menyambut Orban dengan tangan terbuka, tetapi juga memberinya sumber daya tak terbatas. Hasilnya, sebuah monster dari logam yang akan mengubah aturan perang selamanya. Meriam raksasa Basilika. Meriam ini begitu besar, sehingga membutuhkan ratusan orang untuk mengoperasikannya dan mampu melontarkan bola batu raksasa seberat lebih dari 1/2 ton. Suara dentumannya saja sudah cukup untuk menebar teror di hati para prajurit paling berani sekalipun. Ini adalah senjata super pada zamannya, sebuah bukti nyata dari visi Mehmed yang melampaui batas teknologi saat itu. Namun, kekuatan darat saja tidak cukup. Konstantinopel adalah kota yang dikelilingi oleh air di 3 sisinya. Mehmed sadar betul bahwa ia harus mengepung kota ini dari darat dan laut secara bersamaan untuk memutus semua jalur bantuan. Ia mengumpulkan armada angkatan laut yang masif untuk memblokade Selat Bosphorus dan Laut Marmora. Namun, ada satu rintangan besar. Sebuah teluk strategis bernama Tanduk Emas. Pintu masuk ke teluk ini dilindungi oleh rantai raksasa yang membentang di bawah air, menjadikannya benteng laut yang tak bisa ditembus oleh kapel-kapel Utsmani. Bagi banyak komandan, ini adalah jalan buntu, tapi tidak bagi Mehmed II. Disinilah kejeniusan strategi Mehmed benar-benar bersinar. Sebuah manuver yang terdengar seperti mitos, tetapi benar-benar terjadi. Jika kapalnya tidak bisa melewati rantai di laut, mengapa tidak memindahkannya melalui darat? Ide gila ini kemudian dieksekusi dengan presisi yang luar biasa. Dalam satu malam yang menentukan, puluhan kapal perang Utsmani ditarik keluar dari air, diletakkan di atas gelondongan kayu yang telah dilumuri lemak hewan, dan ditarik oleh ribuan tentara dan lembu melintasi perbukitan Galat. Bayangkan pemandangan surreal itu. Sebuah armada kapal berlayar di atas daratan di bawah selubung kegelapan. Keesokan paginya, ketika matahari terbit, para prajurit Bizantium di tembok Konstantinopel tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Armada Utsmani yang sebelumnya terhalang, kini telah berada di dalam Tanduk Emas, tepat di belakang garis pertahanan mereka yang paling lemah. Itu adalah pukulan psikologis yang telak dan manuver militer yang brilian. Kota itu kini benar-benar terkepung dari segala arah. Dengan pengepung yang begitu kuat, meriam raksasa yang terus menggedor tembok siang dan malam, serta manuver jenius yang mengejutkan dunia. Pertanyaannya adalah, bagaimana nasib pertahanan terakhir Konstantinopel? Apakah masih ada harapan bagi Kaisar Konstantin XI dan para pejuangnya yang jumlahnya jauh lebih sedikit? Dinding yang telah berdiri selama 1000 tahun kini retak, dan semangat para pembelanya mulai goyah. Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pengepungan epik ini? Kita akan lanjutkan kisah perjuangan terakhir dan detik-detik
menentukan jatuhnya Konstantinopel di video berikutnya. Tahun ke-1453, di luar tembok Konstantinopel, sebuah pemandangan yang menakutkan terhampar. Ratusan ribu tentara Utsmani di bawah komando Sultan Mehmed II telah mengepung kota yang pernah menjadi pusat dunia Kristen. Udara bergetar, bukan karena guntur, melainkan karena suara yang jauh lebih mengerikan. Inilah awal dari akhir, ditandai oleh dentuman tanpa henti dari basilika. Meriam raksasa yang dirancang khusus untuk meruntuhkan pertahanan yang telah berdiri selama 1000 tahun, tembok Theodosian. Setiap hantaman meriam seberat lebih dari setengah ton itu terasa seperti gempa bumi, meretakkan batu dan iman para pembela kota. Di dalam, harapan mulai menipis, namun semangat perlawanan masih berkobar. Ini adalah kisah tentang hari-hari terakhir sebuah kekaisaran legendaris. Di tengah keputusasaan, muncullah sosok-sosok pahlawan. Di garis depan, memimpin pertahanan yang hampir mustahil, berdiri kaisar terakhir Bizantium, Constantinus the 11th Palaiologos. Ia bukan kaisar yang bersembunyi di istananya. Ia bertarung bahu-membahu dengan rakyatnya, menolak untuk meninggalkan kota yang menjadi takdirnya. Di sisinya, seorang jenderal bayaran dari Genoa, Giovanni Giustiniani Longo, menjadi tulang punggung pertahanan dengan keahlian militer dan karismanya. Giustiniani berhasil mengorganisir pasukan yang jumlahnya jauh lebih kecil, menambal tembok yang hancur, dan mengobarkan kembali semangat juang yang nyaris padam. Selama berminggu-minggu, mereka melakukan keajaiban. Serangan demi serangan berhasil dipatahkan. Para pembela kota, campuran orang Yunani, Genoa, dan Venesia, bersatu di bawah satu panji melawan gelombang musuh yang tak ada habisnya. Tembok Theodosian, meski terluka parah, masih berdiri kokoh. Langit mulai gelap pada tanggal 29 Mei 1453 setelah pengepungan selama 53 hari. Sultan Mehmed IX kedua memutuskan untuk melancarkan serangan pamungkas. Gelombang pertama, pasukan Boshi Bazauk yang tidak teratur dikirim untuk melelahkan para pembela. Mereka berhasil dipukul mundur. Gelombang kedua, pasukan Anatolia yang lebih disiplin juga menemui perlawanan sengit. Tembok masih bertahan, namun di tengah hiruk-pikuk pertempuran yang menentukan itu, sebuah tragedi terjadi. Giovanni Giustiniani, sang komandan karismatik, terkena tembakan artileri. Lukanya parah. Keputusannya untuk mundur dari garis depan demi mendapatkan perawatan medis menjadi titik balik yang fatal. Melihat pemimpin mereka yang tak terkalahkan jatuh dan diusung pergi, semangat para prajurit seketika runtuh. Kepanikan mulai menyebar seperti api. Kekosongan yang ditinggalkan Giustiniani tidak bisa diisi. Momentum telah bergeser. Melihat celah dalam pertahanan dan semangat musuh yang goyah, Mehmed Jewel tidak menoanyokan kesempatan. Ia memerintahkan pasukan elitnya, Janissary, untuk maju. Dengan disiplin baja dan semangat yang membara, para Janissary menyerbu titik terlemah di tembok yang sudah rusak parah. Di tengah kekacauan, seseorang lupa menutup sebuah gerbang kecil yang disebut Kerkoporta. Kesalahan kecil ini menjadi bencana besar. Pasukan Utsmani mulai merangsek masuk dari berbagai sisi. Pertahanan kota pun runtuh total. Di tengah pertempuran jalanan yang brutal, Kaisar Konstantinus XI tahu bahwa akhir telah tiba. Ia melepaskan semua atribut kekaisarannya, dan dengan pedang di tangan, ia terjun ke tengga-tengga pertempuran, bertarung sebagai prajurit biasa hingga gugur. Kematiannya yang heroik menjadi simbol berakhirnya Kekaisaran Romawi Timur yang telah berkuasa selama lebih dari 1000 tahun.
Sang kaisar terakhir jatuh bersama kotanya. Saat fajar menyingsing, pemandangan di dalam kota sungguh memilukan. Pertempuran telah usai. Konstantinopel telah jatuh. Sultan Mehmed II yang kini dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk memasuki kota dengan penuh kemenangan. Salah satu tujuan utamanya adalah Hagia Sophia, gereja katedral termegah di dunia Kristen. Dengan langkah penuh wibawa, ia memasuki bangunan agung itu. Suasana hening sejenak, sebelum akhirnya kumandang azan pertama terdengar dari dalamnya. Sebuah adegan simbolis yang menandai era baru. Bendera bulan sabit Utsmani dikibarkan di atas kubah Hagia Sophia, mengubahnya menjadi Masjid Agung Hagia Sophia. Peristiwa ini bukan hanya penaklukan sebuah kota, tetapi juga pergeseran pusat kekuatan dunia. Simbol kejayaan Kristen Ortodoks selama 1000 tahun, kini telah menjadi permata di mahkota Kesultanan Utsmani. Dunia tidak akan pernah sama lagi. Jatuhnya Konstantinopel bukanlah sekadar akhir dari sebuah cerita. Ini adalah awal dari babak baru dalam sejarah dunia. Kekaisaran Romawi Timur, pewaris terakhir Roma kuno, telah musnah selamanya. Dampak langsungnya sangat terasa. Jalur perdagangan utama antara Eropa dan Asia melalui darat kini sepenuhnya dikuasai oleh Utsmani. Hal ini memaksa negara-negara Eropa seperti Spanyol dan Portugal untuk mencari rute laut baru ke timur. Tanpa disadari, peristiwa ini memicu era penjelajahan yang kemudian membawa Columbus ke Amerika dan Vasco da Gama ke India. Selain itu, para cendekiawan, seniman, dan ilmuwan Bizantium yang melarikan diri ke Italia membawa serta naskah-naskah kuno Yunani dan Romawi yang tak ternilai harganya. Eksodus intelektual ini memberikan dorongan besar bagi Renaissance di Eropa, menyalakan kembali api pengetahuan dan seni yang membentuk dunia modern. Jadi, saat kita melihat kembali kejatuhan sebuah kota, kita sebenarnya menyaksikan kelahiran sebuah dunia baru. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ini bukan sekadar pergantian kekuasaan. Ini adalah titik balik sejarah. Mengapa? Karena Konstantinopel bukanlah kota biasa. Selama berabad-abad, kota ini adalah jembatan vital yang menghubungkan Eropa dan Asia. Ini adalah pusat perdagangan, budaya, dan kekristenan ortodoks. Penaklukannya oleh Utsmaniyah memicu serangkaian efek domino yang luar biasa. Dampak pertama dan yang paling langsung terasa adalah di bidang ekonomi dan geopolitik dengan jatuhnya Konstantinopel. Kesultanan Utsmaniyah kini memegang kendali penuh atas jalur perdagangan darat utama antara Asia dan Eropa. Jalur sutra yang legendaris yang telah menjadi urat nadi perdagangan rempah-rempah, sutra, dan barang mewah lainnya selama berabad-abad, kini berada di bawah kontrol kekuatan baru. Utsmaniyah memberlakukan pajak yang tinggi dan menerapkan regulasi ketat bagi para pedagang Eropa yang ingin melewati wilayah mereka. Tiba-tiba, barang-barang dari timur yang sangat didambakan oleh orang Eropa menjadi sangat mahal dan sulit didapat. Rantai pasokan yang sudah mapan selama ratusan tahun terputus. Situasi ini menciptakan krisis ekonomi di Eropa Barat. Para pedagang, bangsawan, dan raja-raja mulai panik. Mereka sangat bergantung pada komoditas dari Asia, tidak hanya untuk kemewahan, tetapi juga untuk pengawetan makanan dan obat-obatan. Ketergantungan ini mendorong mereka untuk berpikir di luar kebiasaan. Jika jalur darat sudah tertutup, atau setidaknya menjadi sangat tidak menguntungkan, maka mereka harus mencari jalan lain. Jalan mana lagi yang tersisa? Jawabannya ada di lautan luas yang misterius. Disinilah kita masuk ke babak kedua yang tak kalah pentingnya,
era penjelajahan. Blokade de facto oleh Utsmaniyah ini menjadi pendorong utama bagi bangsa-bangsa maritim Eropa, terutama Portugal dan Spanyol, untuk mencari rute laut baru menuju Asia. Mereka bertekad untuk memotong perantara dan mencapai langsung sumber rempah-rempah di Hindia. Pangeran Henry sang navigator dari Portugal mendirikan sekolah navigasi yang mendorong para pelautnya untuk menyusuri pantai Afrika, mencari jalan memutar menuju Samudra Hindia. Puncaknya adalah ketika Vasco da Gama pada tahun 1498 berhasil mengelilingi Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika dan tiba di India. Jalur laut baru ke timur telah terbuka. Sementara itu, di Spanyol, seorang navigator asal Genoa bernama Christopher Columbus memiliki ide yang lebih radikal. Ia percaya bahwa bumi itu bulat. Jadi dengan berlayar ke arah barat, ia pada akhirnya akan sampai di Asia. Raja dan Ratu Spanyol, Ferdinand dan Isabella, yang juga ingin bersaing dengan Portugal, akhirnya setuju untuk mendanai ekspedisinya. Pada tahun 1492, alih-alih tiba di India, Columbus justru mendarat di benua yang sama sekali baru bagi orang Eropa, Amerika. Penemuan yang tidak disengaja ini membuka dunia baru dan mengubah peta dunia selamanya. Semua ini secara tidak langsung dipicu oleh jatuhnya Konstantinopel beberapa dekade sebelumnya. Tanpa tekanan ekonomi itu, mungkin tidak akan ada dorongan sekuat itu untuk mengambil risiko berlayar ke lautan yang tidak dikenal. Penemuan dunia baru dan rute laut baru ke Asia ini kemudian menggeser pusat kekuatan global. Awalnya, Portugal dan Spanyol menjadi dua kekuatan kolonial dominan pertama. Mereka membagi dunia di antara mereka melalui perjanjian Tordesillas. Portugal membangun kerajaan maritim di sepanjang pantai Afrika, India, dan hingga ke Asia Tenggara, termasuk Malaka. Sementara Spanyol menaklukkan karajan-karajan besar seperti Aztec dan Inca di Amerika, mengeruk kekayaan emas dan perak yang luar biasa. Namun, dominasi mereka tidak bertahan selamanya. Kekayaan yang melimpah dari koloni-koloni ini memicu kecemburuan dan persaingan dari kekuatan Eropa lainnya yang sedang bangkit, terutama Inggris dan Belanda. Mereka memiliki teknologi maritim yang lebih canggih, model bisnis yang lebih efisien seperti perusahaan dagang Foch dan AEC, serta kekuatan militer yang semakin tangguh. Secara bertahap, Inggris dan Belanda mulai menggerogoti dan mengambil alih pos-pas dagang dan koloni milik Portugal dan Spanyol. Inilah yang pada akhirnya membawa Belanda ke kepulauan yang kita kenal sebagai Nusantara atau Indonesia. Mereka datang awalnya untuk berdagang rempah-rempah, tetapi akhirnya menjajah selama ratusan tahun. Jadi, jika kita telusuri garis waktunya, penjajahan di Indonesia pun memiliki akar yang terhubung dengan peristiwa di Konstantinopel pada tahun 1453. Sekarang, mari kita beralih dari dampak ekonomi dan politik ke dampak kultural dan intelektual yang mungkin sama pentingnya. Ketika Konstantinopel berada di ambang kejatuhan, banyak cendekiawan, seniman, dan pemikir dari Kekaisaran Bizantium yang melarikan diri. Mereka tidak ingin hidup di bawah kekuasaan baru. Mereka mengungsi ke Eropa Barat, terutama ke kota-kota di Italia seperti Florence, Venesia, dan Roma. Dan apa yang mereka bawa? Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa harta karun yang tak ternilai, pengetahuan dan manuskrip-manuskrip kuno dari peradaban Yunani dan Romawi yang telah mereka lestarikan selama berabad di perpustakaan Konstantinopel.
Kedatangan para cendekiawan dan teks-teks kuno ini menyuntikkan energi baru ke dalam gerakan kebangkitan intelektual yang sudah mulai tumbuh di Italia, yang kita kenal sebagai Renaissance. Para pemikir Eropa Barat mendapatkan akses langsung ke karya-karya filsuf seperti Plato dan Aristoteles, ilmuwan seperti Ptolemy, dan sejarawan seperti Herodotus dalam bahasa aslinya, Yunani. Hal ini memicu ledakan kreativitas dan pemikiran kritis. Orang-orang mulai mempertanyakan dogma lama dan lebih fokus pada potensi manusia, sebuah gerakan yang disebut humanisme. Renaissance kemudian menyebar ke seluruh Eropa, memicu inovasi dalam seni, sastra, politik, dan yang terpenting, sains. Kebangkitan kembali teks-teks ilmiah kuno ditambah dengan semangat penemuan baru, meletakkan dasar bagi revolusi ilmiah yang akan dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Kopernikus, Galileo, dan Newton. Jadi, jatuhnya Konstantinopel secara paradoksal justru membantu menyalakan kembali api intelektual di Eropa. Lalu, bagaimana dengan nasib kota itu sendiri? Di bawah kekuasaan Utsmaniyah, Konstantinopel tidak mati. Sebaliknya, ia mengalami transformasi besar. Sultan Mehmed II, sang peneklek, adalah seorang visioner. Ia ingin menjadikan kota ini sebagai ibu kota kerajaannya yang megah. Nama kota ini perlahan-lahan berubah menjadi Istanbul, meskipun nama Konstantinopel masih digunakan selama berabad-abad. Mehmed II memulai program pembangunan kembali secara besar-besaran. Ia mendorong orang-orang dari seluruh kekaisarannya, baik Muslim, Kristen, maupun Yahudi, untuk pindah dan tinggal di kota itu, menjadikannya kota kosmopolitan yang dinamis. Gereja-gereja megah diubah menjadi masjid. Simbol terbesar dari transformasi ini adalah Hagia Sophia, katedral terbesar di dunia Kristen selama hampir 1000 tahun, yang diubah menjadi masjid kekaisaran. Menara-menara ditambahkan, tetapi sebagian besar struktur interior dan mosek-mosek Kristen yang indah hanya ditutupi, tidak dihancurkan, yang memungkinkan kita untuk mengaguminya lagi hari ini. Sultan-sultan berikutnya terus membangun istana-istana megah seperti Istana Topkapi, masjid-masjid indah seperti Masjid Biru, dan pasar-pasar yang ramai seperti Grand Bazaar. Istanbul sekali lagi menjadi pusat kekuatan politik, ekonomi, dan budaya dunia. Kali ini sebagai jantung dari Kekaisaran Utsmaniyah Islam. Warisan arsitektur dan budaya dari periode Bizantium dan Utsmaniyah ini menyatu, menciptakan sebuah kota yang unik dengan lapisan sejarah yang sangat dalam. Jadi, bisa kita lihat jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal dari banyak hal baru. Peristiwa ini menutup satu babak sejarah akhir dari Kekaisaran Romawi, tetapi membuka babak-babak baru yang tak terhitung jumlahnya. Ini mendorong era penjelajahan Eropa yang berujung pada penemuan Amerika dan globalisasi pertama. Ini menggeser keseimbangan kekuatan global yang pada akhirnya mengarah pada kolonialisme di berbagai belahan dunia, termasuk di tanah air kita. Dan secara ironis, peristiwa ini juga membantu mempercepat Renaissance dan revolusi ilmiah di Eropa. Dampaknya begitu luas, saling terkait, dan membentuk dunia modern dengan cara yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sejarah memang selalu punya cara yang mengejutkan untuk menghubungkan titik-titik yang tampaknya tidak berhubungan. Pernahkah kalian membayangkan sebuah kota yang begitu kuat, begitu megah, hingga dijuluki sebagai ratu segala kota? Sebuah kota yang temboknya seolah tak tertembus, menjadi pusat peradaban selama lebih dari 1000 tahun. Kota itu adalah Konstantinopel, jantung Kekaisaran Bizantium. Tapi seperti yang kita tahu,
tidak ada yang abadi. Hari ini, kita akan menyelami salah satu momen paling menentukan dalam sejarah dunia, kejatuhan Konstantinopel pada tahun ke-1453. Ini bukan hanya cerita tentang perang dan penaklukan. Ini adalah kisah tentang bagaimana satu peristiwa besar melahirkan kota baru, mengubah cara dunia berperang, dan meninggalkan warisan yang masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Bersiaplah untuk melihat bagaimana runtuhnya sebuah imperium justru menjadi awal dari sebuah era baru. Selama berabad-abad, tembok Theodosion yang legendaris telah melindungi Konstantinopel dari berbagai pengepungan. Tembok berlapis 3 ini adalah mahakarya rekayasa militer pada masanya, simbol kekuatan dan ketahanan Bizantium. Kaisar datang dan pergi, wabah penyakit melanda, dan pasukan musuh berulang kali mencoba peruntungan mereka. Namun tembok itu tetap berdiri kokoh. Bagi penduduknya, tembok ini bukan sekadar batu dan mortir, melainkan jaminan keberlangsungan hidup. Perisai yang dikirim langsung dari surga. Bisa dibayangkan betapa amannya perasaan mereka di balik benteng yang telah teruji oleh waktu ini. Namun, pada pertengahan abad ke-15, sebuah teknologi baru yang menakutkan mulai muncul di medan perang Eropa. Sebuah penemuan yang akan mengguncang fondasi pertahanan tradisional. Teknologi itu adalah meriam mesiu raksasa, dan orang yang membawanya ke depan gerbang Konstantinopel adalah seorang sultan muda yang ambisius. Sultan Mehmed II usianya baru 21 tahun, namun visinya jauh melampaui usianya. Mehmed, yang kelak dikenal sebagai sang penakluk, terobsesi dengan Konstantinopel. Baginya, menaklukkan kota ini bukan hanya soal ekspansi wilayah, tapi juga sebuah takdir ilahi dan pembuktian supremasi Utsmaniyah. Ia mengumpulkan pasukan besar dan mempekerjakan seorang insinyur bernama Orban untuk membuat meriam-meriam terbesar yang pernah ada di dunia saat itu. Salah satunya yang terkenal dengan sebutan Basilika, mampu melontarkan bola batu seberat ratusan kilogram, bisa kita bayangkan. Suara gemuruhnya saja sudah cukup untuk menyebarkan teror di hati para prajurit paling berani sekalipun. Pada tanggal 6 April 1453, pengepungan pun dimulai. Selama 53 hari, dentuman meriam Utsmani tak henti-hentinya menghantam tembok Theodosian yang perkasa. Setiap hari, para prajurit Bizantium yang jumlahnya jauh lebih sedikit, dengan gagah berani memperbaiki kerusakan di malam hari, berharap keajaiban akan datang. Namun, kekuatan meriam-meriam itu terlalu dahsyat. Perlahan tapi pasti, tembok yang telah berdiri selama 1000 tahun itu mulai retak dan runtuh. Puncaknya terjadi pada 29 Mei 1453. Pasukan Utsmani melancarkan serangan akhir dari berbagai sisi. Setelah pertempuran sengit yang memakan banyak korban, pasukan elit Janisari berhasil menembus salah satu gerbang yang rusak. Pertahanan kota pun runtuh. Kaisar terakhir Bizantium Constantinus the 11th Palaiologos gugur dengan heroik saat bertempur bersama pasukannya. Constantinople, ratu segala kota, akhirnya jatuh. Bagi dunia Kristen Eropa, berita jatuhnya Konstantinopel adalah sebuah kejutan besar, sebuah bencana yang tak terbayangkan. Kota yang menjadi benteng kekristenan di timur selama berabad-abad kini berada di tangan Utsmaniyah. Namun, bagi Sultan Mehmed II ini adalah awal dari sebuah era baru. Ia tidak menghancurkan kota itu. Sebaliknya, ia memiliki rencana besar untuk mengubahnya menjadi pusat imperium barunya. Ia memasuki kota dengan penuh kemenangan, namun juga dengan rasa hormat terhadap sejarahnya. Salah satu tindakan pertamanya adalah menuju Hagia Sophia, katedral terbesar di dunia Kristen saat itu. Ia memerintahkan agar bangunan megah itu diubah menjadi masjid sebagai simbol kemenangan Islam dan dimulainya
Era Utsmaniyah. Saat debu pertempuran mulai mereda, sebuah transformasi luar biasa dimulai. Konstantinopel, kota para kaisar Bizantium, perlahan-lahan berganti wajah menjadi Istanbul, ibu kota Kesultanan Utsmaniyah yang gemerlap. Sultan Mehmed tidak hanya menaklukkan sebuah kota, ia membangunnya kembali dengan visi yang baru. Ia mengundang orang-orang dari seluruh penjuru kekaisarannya Muslim, Kristen dan Yahudi untuk datang dan tinggal di Istanbul, menjanjikan keamanan dan kebebasan beragama. Kota yang tadinya nyaris kosong karena perang dan wabah, kembali hidup dan ramai. Para pedagang, pengrajin dan seniman berdatangan menciptakan sebuah masyarakat kosmopolitan yang dinamis. Perpaduan budaya pun terjadi di mana-mana. Arsitektur adalah contoh yang paling nyata. Lihat saja Hagia Sophia. Struktur dasarnya yang merupakan mahakarya Bizantium tetap dipertahankan, namun ditambahkan menara-menara khas Masjid Utsmani. Ini adalah simbol yang kuat. Warisan masa lalu tidak dihapus, melainkan diserap dan diberi makna baru. Para arsitek Utsmani, seperti Mimar Sinan yang legendaris, terinspirasi oleh kubah megah gereja Bizantium, lalu mengembangkannya menjadi gaya arsitektur Utsmani yang unik dan megah, yang bisa kita lihat pada masjid-masjid indah seperti Masjid Sultan Ahmed atau Masjid Es Lemanie. Di bidang administrasi, Utsmaniyah juga mengadopsi dan mengadaptasi beberapa struktur birokrasi dan sistem hukum peninggalan Bizantium, menggabungkannya dengan tradisi Islam dan Turki. Istanbul menjadi sebuah melting pot, tempat warisan Romawi, spiritualitas Bizantium, dan kebudayaan Turki Islam berpadu, menciptakan identitas yang sama sekali baru. Kejatuhan Konstantinopel juga mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Eropa, terutama di bidang militer. Peristiwa ini menjadi bukti yang tak terbantahkan. Tembok batu tinggi yang menjadi andalan pertahanan selama abad pertengahan kini sudah usang. Maria Mesiu telah mengubah aturan permainan selamanya. Para insinyur militer di Eropa pun bergegas mencari solusi. Mereka mulai merancang benteng dengan desain baru yang dikenal sebagai Star Fort atau benteng bintang. Benteng ini lebih rendah, lebih tebal, dan memiliki sadit-sadit tajam yang dirancang khusus untuk menahan gempuran meriam dan memberikan posisi menembak yang lebih baik bagi para prajurit di dalamnya. Ini adalah awal dari revolusi militer yang akan membentuk taktik perang selama ratusan tahun ke depan. Jadi, runtuhnya satu tembok di Konstantinopel memicu pembangunan ribuan benteng dengan desain yang sama sekali berbeda di seluruh Eropa. Hingga hari ini, warisan dari transformasi ini masih sangat terasa. Istanbul modern adalah bukti hidup dari sejarahnya yang berlapis-lapis. Kota ini secara harfiah adalah jembatan-jembatan yang menghubungkan benua Asia dan Eropa. Namun, ia juga menjadi jembatan budaya. Tempat timur bertemu dengan barat, tempat menara masjid berdiri tak jauh dari menara lonceng gereja, dan di mana gema azan berpadu dengan hiruk-pikuk pasar modern. Ketika kita berjalan di jalanan Istanbul, kita seolah berjalan melintasi waktu. Kita bisa mengunjungi Istana Topkapi, pusat kekuasaan Sultan Utsmani, lalu menyeberang jalan untuk mengagumi keagungan Hagia Sophia yang kini menjadi museum dan masjid lagi, atau menjelajahi sisa-sisa hipodrom Romawi. Posisi strategisnya yang dulu diperebutkan oleh para kaisar dan sultan, kini menjadikannya pusat perdagangan, pariwisata, dan diplomasi global. Istanbul tetap menjadi kota dunia, sebuah metropolis yang identitasnya dibentuk oleh perpaduan peradaban yang luar biasa. Kisah Konstantinopel dan Istanbul juga membawa kita pada sebuah refleksi filosofis yang mendalam tentang sifat kekuasaan dan siklus sejarah. Kekaisaran Bizantium bertahan selama lebih dari 1000 tahun,
Sebuah pencapaian yang luar biasa. Pada puncaknya, mereka mengira kekuasaan mereka akan abadi. Namun, sejarah membuktikan sebaliknya. Tidak ada imperium sekuat apapun yang abadi. Semuanya tunduk pada hukum perubahan. Sejarah adalah sebuah siklus besar. Kelahiran, pertumbuhan, mencapai puncak kejayaan, lalu perlahan-lahan menurun dan akhirnya runtuh. Untuk kemudian digantikan oleh kekuatan baru yang akan mengulangi siklus yang sama. Kekaisaran Romawi runtuh dan digantikan oleh Carolingian penerusnya. Kekaisaran Bizantium, penerus Romawi di timur, akhirnya runtuh dan digantikan oleh Kekaisaran Utsmaniyah. Dan Kekaisaran Utsmaniyah pun, setelah berkuasa selama 600 tahun, akhirnya runtuh pada awal abad ke-20. Penaklukan Konstantinopel adalah pengingat yang sangat kuat akan hukum alam ini, bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 bukan sekadar akhir dari sebuah kota atau sebuah kekaisaran. Peristiwa ini adalah titik balik yang membentuk dunia modern seperti yang kita kenal. Ia mengakhiri abad pertengahan, memicu Renaissance di Eropa karena para sarjana Bizantium melarikan diri ke Italia membawa serta pengetahuan kuno, memulai era penjelajahan karena jalur perdagangan ke timur terputus dan merevolusi cara manusia berperang. Dari puing-puing Konstantinopel, lahirlah Istanbul yang megah. Dari runtuhnya sebuah tembok, lahirlah sebuah era baru dalam teknologi militer. Dan dari siklus sejarah ini, kita mendapatkan pelajaran abadi tentang ketidakkekalan kekuasaan, kekuatan adaptasi, dan warisan peradaban yang terus hidup melampaui batas-batas kerajaan. Sebuah momen tunggal di tahun 1453, namun gaungnya masih terasa hingga hari ini, mengajarkan kita bahwa setiap akhir adalah sebuah awal yang baru. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di perjalanan sejarah berikutnya.